Di sebuah sore di Palopo, Sulawesi Selatan, seorang perempuan bernama Feni Ere, 28 tahun, berpamitan pada ibunya. Katanya, ia hanya ingin pergi sebentar, ada urusan yang harus diselesaikan. Namun sejak hari itu, ia tak pernah kembali. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, keluarga Feni mulai resah. Teleponnya tidak aktif, teman-temannya tidak tahu kemana dia pergi. Laporan orang hilang pun diajukan. Polisi mulai mencari, tapi tak ada satupun petunjuk yang jelas. 1 tahun berlalu. Keluarga Feni tak lagi berharap menemukan dia dalam keadaan hidup. Sampai suatu siang, sekelompok warga di daerah Mangkajang menemukan sesuatu di antara semak-semak kebun kakao. Tulang manusia. Polisi datang. Di lokasi itu, mereka menemukan sisa pakaian, beberapa barang pribadi, dan setelah pemeriksaan forensik, dunia seolah berhenti berputar bagi keluarga Feni. Tulang itu milik Feni Ere. Kasus ini langsung dibuka kembali. Polisi bekerja siang malam, mengumpulkan saksi satu persatu, 25 orang diperiksa. Tapi karena tubuh Feni sudah lama ditemukan dalam bentuk kerangka, bukti-bukti biologis hampir tak ada yang tersisa. Mereka harus bekerja berdasarkan cerita, jejak, dan intuisi. Dari penyelidikan itu, satu nama mulai sering muncul. Seorang pria yang dikenal dekat dengan Feni, Ahmad Yani. Warga sekitar sempat melihat mereka berdua sebelum Feni dinyatakan hilang. Ketika polisi mendatangi rumah Ahmad, ia sudah tak ada. Ia melarikan diri. Beberapa minggu kemudian, polisi menemukan dan menangkapnya di daerah Bonbon, Kabupaten Luwu Utara. Saat diinterogasi, Ahmad tak bisa banyak bicara. Ia berusaha menyangkal, tapi bukti-bukti kecil mulai mengarah kepadanya. Kesaksian warga, rekaman percakapan, dan beberapa temuan di lokasi kejadian. Motifnya diduga berawal dari rasa dendam dan keinginan pribadi yang gelap. Bagi keluarga Feni, penangkapan itu membawa sedikit kelegaan, tapi tidak benar-benar menutup luka. Mereka tidak lagi berharap keadilan yang sempurna, hanya kebenaran. Bagaimana seorang perempuan muda yang dikenal ramah, yang setiap pagi membantu ibunya di rumah, bisa menjadi korban dari kejahatan yang begitu kejam. Kasus Feni Ere menjadi pengingat pahit bahwa seringkali bahaya datang dari orang yang kita kenal. Dan ketika bukti fisik sudah tak lagi bisa berbicara, kebenaran bergantung pada keberanian manusia untuk tidak diam, untuk bersuara. Hingga kini, nama Feni Ere masih diingat di Palopo sebagai simbol keadilan yang terlambat. Dan sebagai tanda bahwa di balik setiap kasus hilangnya seseorang, selalu ada cerita yang menunggu.